Oke, di sini sekarang kita mau bahas teknik-teknik dasar fotografi, bre. Jadi ada ISO, ada bukaan atau diafragma, dan ada shutter speed. Yo, bre, balik lagi sama gua si Embel. Oke, di sini sekarang kita mau bahas teknik-teknik dasar fotografi, bre. Ya, berhubung gue juga tahu beberapa lah dikit-dikit tentang fotografi, jadi gue pengen sharing-sharing ke kalian tentang teknik-teknik dasar fotografi. Biasa sih disebut dengan segitiga fotografi. Segitiga fotografi ya, bukan segitiga biru tepung gitu mah. PA. Jika lu tahu teknik ini, lu pasti ya seenggaknya lu mulai melipir bisa lah foto. Nanti siapa tahu aja ya, yang gue bagi pengetahuan yang gue tahu ke kalian, biar kalian pada jago cutrek. Nanti biar kalian lagi jalan-jalan kemana nih pada bisa moto kan, ya kamera DSLR jadi pakai buat foto-foto biar pada kagak miring-miring, nggak penting. Biasanya tuh kalau minta, misalnya gue ya jalan-jalan, gue minta fotoin sama temen, hasilnya tek-tek semua, bre, pusing kepala. Oke, kita langsung coba aja ya. Alright, bre. Oke, yang pertama tapi bukan terakhir. Apa sih, gak jelas banget gue. Oke, yang pertama itu adalah ISO. Bukan itu ya, bre. Jadi ISO itu merupakan sensitivitas sensor dalam menangkap cahaya. Nah, itu ISO artinya. Paham nggak? Nggak paham kan pasti. Gue jelasin aja cara yang lebih mudahnya. Jadi ISO itu kayak gimana ya? Kalau fotografi itu kan artinya adalah seni menangkap cahaya, ya kan? Nah, seni menangkap cahaya ditangkap di mana? Di sensor. Nah, itu maksudnya. Jadi jika ISO-nya itu kecil, itu sensitivitas terhadap cahayanya kecil. Nah, jika ISO itu besar, maka sensitivitas terhadap cahayanya itu gede, bre. Ngerti ya? Ibaratnya masuk cahayanya gitu, masuk cahayanya gitu. ISO itu pengertian tentang ISO. Jadi ISO itu biasanya 100, 200, 400, 640, 800, 1000, 1200, 1200, 1600, 2400, 2500, 3200, 6400 dan seterusnya. Sekarang sudah sampai puluhan ribu, bre. Kalau Sony maksudnya Sony, bukan Sonai sih. Sony udah sampai beribu-ribu lah. Canon juga ada sih, cuman yang terkenalnya buat rola itu si Sony. Buat video rola itu bagus Sony katanya, cuman ya kurang tahu lah. Oke, itu pengertian buat ISO. Gue kasih contoh gini deh. Kalau misalkan ISO kalian 100 nih, cepet. Nah, itu sensor cahaya yang masuk ke sensor itu kecil, tapi kualitas gambar kalian itu bagus. Ibaratnya nggak noise lah. Kalau noise kan yang bintik-bintik di gambarnya, nah itu noise namanya. Banyak bintik-bintiknya kayak jerawat ya. Itu namanya jerawatan. Nah, itu kalau yang ISO-nya 100, kualitas gambarnya bagus. Tapi kalau ISO kalian dinaikin, jadi misalkan kamera kalian, gue kasih contoh deh, kamera kalian itu 60D kayak gue ya. Nah, ISO misalnya kalian pakai 6400 karena udah malam banget tuh ya, udah malam kan. Kalau malam kan mau nggak mau ISO naik ya, ibaratnya kayak kita butuh cahaya yang lebih banyak lah sensornya. Nah, itu kalian dapat gambarnya, tapi noise banget, banyak bintik-bintiknya. Itu kalau ISO kalian gede itu untuk sensor yang ada di 60D ya. Tapi kalau kalian pakai kamera yang kayak Sony ya mungkin nggak terlalu noise ya kan, kamera mirrorless zaman sekarang. Tapi kalau kalian kamera DSLR yang standar yang buat pemula ya itu noise pasti. Kita ngomongin yang pemula dulu ya. Itu untuk ISO. Nggak ngerti kali ya tentang ISO ya? Nggak ngerti kan ISO? Oke, sekarang kita lanjut lagi ke yang kedua. Yang kedua itu ada aperture atau diafragma atau bukaan. Biasanya orang bilangnya bukaan.
bukan buka-bukaan ya. Boleh bisa. Oke, jadi gue jelasin tentang bukaan itu, gue bilangnya bukaan aja ya, atau diafragma lah, bukaan lah, lebih enak dibilangnya bahasa Indonesia. Orang Indonesia gimana sih? Diafragma itu adalah bukaan pada celah untuk cahaya pada masuk. Berarti gini, tadi kan sensor, ini bukaannya, ini kan diafragmanya. Nah diafragma itu udah bisa kecil, gede. Nah kalau semakin bukaan kalian semakin gede, nah itu cahaya makin banyak masuknya. Jadi gambar kalian jadi terang, ibaratnya gitulah. Tapi di sini gue kasih tahu ya, kalau bukaan gede itu makin kecil angkanya, bukan makin gede angkanya. Jadi bukaan itu biasanya ditandai dengan F, gambar itu F. Nah jika angkanya semakin kecil, misalkan bukaan kalian F1,8 sama F32, nah cahaya yang masuk itu lebih banyak di F1,8 tuh. Biasa bukan itu dimulai dari 1,2, ada yang 1,2 sampai 32 F-nya. Kalau misalkan kalian pakai bukaan yang 1,8, nah itu bukaan yang dipakai buat bokeh-bokeh. Salah, bokeh-bokeh maksudnya. Itu buat yang dipakai bokeh-bokeh. Itu biasa pakai bukaan yang 1,8 atau ke bawahnya lagi lah, 1,2, 1, bahkan ada yang 1 ya, cuman tuh saya mahal. Ya paling 1,2 atau 1,4 lah. Bukaannya itu udah bokehnya udah bokeh banget, udah bre. Tapi kalau bukaan kalian itu gede, titik fokus itu semakin kecil. Jadi ibaratnya gini, gimana ya gue jelasin ya, biar enak ya. Jadi misalkan ini botol, ini misalkan tangan. Kalau bukan kalian 32, ini misalkan fokus tangan antara tangan dan muka gue itu nggak beda jauh. Tapi kalau bukaan kalian gede kayak tadi 1,8, nah ini misalkan kalian fokus ke sini. Ya misalkan kalian fokus ke sini. Nah itu muka gue itu udah rada ngeblur banget. Ngeblur sih muka gue, nggak maksudnya ngeblur gitu. Muka kalian ngeblur banget. Tapi kalau kalian pakai F yang 32, nah jarak antara muka sama tangan gue itu nggak terlalu ngeblur. Justru yang ngeblur mungkin gitarnya gitu kan. Paham nggak? Paham lah. Jadi kalau bukan kalian gede itu titik fokusnya jadi semakin kecil. Bukan yang gede itu emang sangat membantu banget sih buat kalau kalian di tempat yang gelap atau di malam hari. Itu bukan yang gede itu bantu banget buat kalian bisa nangkap cahaya lebih banyak. Cuman hati-hati di fokus. Kebanyakan miss fokus itu terjadi di bukaan yang gede. Contohnya 1,8. Gue juga masih kadang-kadang sama sih miss fokus. Ya maklum lah, manusia pasti salah. Manusia nggak salah, bukan manusia. Oke, itu penjelasan untuk diafragma. Buat tips kalian, kalau untuk bukaan yang gede kayak 1,8 tuh biasa dipakai buat teknik foto-foto yang satu objek atau maksimal 2 objek. Kayak misalkan gini, gue contoh deh, foto model temen lu kan calon gebetan, atau dia kan di taman-taman pakai lensa empix, pasti kan demen yang bokeh-bokeh itu dia. Tapi kalau misalnya lu lagi acara keluarga atau lu lagi reunian atau jalan-jalan kemana gitu kan sama teman-teman lu, nah lu pakai bukaan yang gede. Kalau ngambil shot yang orangnya banyak itu biar nggak miss fokus di mukanya. Kasihan lo, muka lu fokus, muka temen lu ngeblur kan, domelin ntar lu bre ya temen lu. Udah sih penjelasan buat diafragma, penjelasan untuk diafragma tuh ya gitu aja sih, rasanya simple sebenarnya. Lebih ke ini sih, kalau gua boleh contohin tuh misalkan lu ngorok lah. Kalau lu makin nyangap gede kan, angin makin banyak masuk. Kalau lu nyangapnya kecil kan, nah itu angin masuknya dikit kan. Nah sama kayak itu contohnya. Kalau lu bukanya gede, itu cahaya masuknya banyak. Kalau lu bukanya kecil, cahaya masuknya dikit gitu. Tapi kalau semakin sedikit tuh gambar jadi semakin detail fokusnya untuk diafragma ini. Dan gue ingetin sekali lagi ya, diafragma gede itu angkanya kecil, diafragma kecil tuh angkanya gede. Di sini F1,8, di sini F3,2. Bagendang maksudnya untuk diafragma. Jadi gitu aja penjelasan untuk diafragma. Nah, itu buat penutup, salah. Oke bre, yang ketiga itu adalah shutter speed.
shutter speed itu adalah kecepatan sensor lu nangkep objeknya. Nah jadi misalkan lu kayak pengen bikin foto orang lari nih, sama lu pengen bikin foto landscape gedung yang kayak ada musim durinya, nah itu beda shutter speednya. Nah biasa shutter speed itu disebutnya 1/60 atau 1/30 atau 1/20, beda-beda lah tergantung kebutuhan. Semakin kecil angkanya itu semakin lama sensor lu nangkep objeknya, kayak gitu. Biasa kalau yang udah 1 detik sampai 30 detik itu disebutnya bulk foto. Kalau yang lu tau kan foto yang ada cahaya-cahaya mobilnya, nah itu bulk foto namanya. Kalau misalkan lu pakai shutter speed yang 200, nah itu lu bisa nangkep orang lagi nendang bola atau orang lagi loncat. Nah itu lu bisa nangkep kalau shutter speednya gede, ibaratnya gitu. Itu pengertian shutter speed itu sih paling gampang dipahami lah. Shutter speed lah, semakin gede itu semakin cepet nangkepnya, semakin kecil tuh semakin lama. Nah itu buat penjelasan tentang shutter speed. Gua kasih tahu ke kalian, shutter speed yang paling aman sesuai dengan fotografer pemula itu adalah 1/80, biar nggak shaky. Pas lu lagi foto kan pasti kan lu kalau yang baru-baru mah tuh tetep tangan ada yang kayak gini-gini gitu kan. Nah itu lu jangan pakai di bawah 1/80 lah kalau bisa ya, gue saranin. Kalau semakin lu udah semakin lama megang, lu bisa berkurang sampai 1/30. Nah kalau gue tuh bisa 1/30, masih bisa gak shaky karena udah lumayan lama kan megang. Tapi kalau lu baru-baru mah 1/80 aja lah pegangnya, jangan 1/30. Ntar foto lu goyang semua, ngeblur lagi. Kasian kan mukanya kalau ngeblur mah bre, domelin ntar lu. Oke, oh iya, gue juga pengen jelasin juga shutter speed yang tadi yang bulk foto itu biasanya orang bikin yang kayak tulisan misalkan I love you atau love atau apa gitu kan, yang kayak di gunung-gunung atau di tanah lapang. Nah itu makanya yang tadi shutter speed yang 1/30 detik, jadi itu udah di bawah satu lah, 1/1 di bawahnya lagi ke 1/30 detik. Nah jadi itu tangkap cahayanya selama 30 detik. Nah itu tentang shutter speed. Oke bre, tadi gue udah jelasin tentang segitiga fotografi. Segitiga ya, bukan begini, cinta itu. Saya ketawa tuh ay. Oke, tadi penjelasannya tentang segitiga fotografi. Jadi ada ISO, ada bukaan atau diafragma, dan ada shutter speed. Itu tiganya. Hubungan antara ketiga itu adalah, jadi kalau lu pengen foto itu lu harus seimbangin antara ketiga komponen yang tadi, yang ISO, shutter speed, sama bukaan untuk mendapatkan hasil foto yang oke lah ibaratnya. Jangan ISO-nya terlalu gede terus bukannya terlalu kecil, atau baliknya lah, lu gabungin semuanya sesuai kebutuhan. Misalkan lu mau kayak foto di taman atau lagi di laut atau di gunung atau di rumah mertua gitu. Nah lu kalau pengen foto model tadi yang backgroundnya bokeh-bokeh kan, terus lu fotonya siang, nah lu pakai bukaannya itu yang kecil, yang gede, yang tadi 1,4, bukaannya 1,4 nih gua kasih racikannya. Bukaannya 1,4, terus ISO-nya itu kalau siang ya, kalau siang itu ISO-nya 100, kalau di luar ya di ruangan ISO-nya 100. Shutter speed-nya itu 1/60 atau 80 atau 1/100 juga boleh kok. Itu untuk foto model yang diem ya, yang dia bukan yang gerak, terus belakangnya ngeblur-ngeblur gitu lah. Itu kalau buat siang. Oke, segitu aja penjelasan gua. Nanti bre, nanti lah pasti lah ya. Nanti gua bahas lebih detail lagi tentang satu persatu komponennya. Nanti kalau misalnya gua jelasin satu persatu detail, makanya nggak kelar-kelar tuh. Makin lama tuh nonton. Bisanya mungkin lu bisa search Google atau pertanyaan, komen aja di bawah, pasti gue jawab. Kalau nggak dijawab, komenin aja gue. Gak lah, canda. Pasti gue jawab kok komen-komen kalian di bawah kalau pengen nanya tentang foto, atau gue ngomong kecepatan sambil diklanin atau gimana, ya komen aja lah di bawah. Oke bre, segitu aja tutorial dari gue untuk kalian semua tentang segitiga fotografi. Jadi kalau misalkan ada kekurangan atau gua salah nyebut atau gimana, ya maklumkan saja. Gua bukan profesional fotografer, gua cuman ya standar aja lah. Jangan ada salah ya, koreksi. Oke, Yom Spray.